Anda kembali di Kabar Pasar, pemirsa. Maraknya kasus pinjaman online yang meresahkan masyarakat mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Presiden pun meminta perkembangan pinjaman online diawasi ketat agar tidak merugikan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya kasus pinjaman online yang kerap merugikan masyarakat. Presiden meminta agar otoritas dan lembaga keuangan yang berwenang untuk mengawal dan memfasilitasi layanan pinjaman online agar masyarakat bawah tidak tertipu dan terjerat bunga yang tinggi. Fenomena sharing ekonomi semakin marak, dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital. Merespons arahan Presiden, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Wimbo Santoso menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan kepolisian, Kominfo, dan UMKM untuk mengatasi kasus pinjaman online ilegal. Bahwa kita bersama-sama akan menangani kalau ada kasus-kasus tindak yang melanggar pidana. Ya. Dan ini akan terus kami lakukan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memperluas dan mempercepat edukasi dan literasi masyarakat. Ini menjadi hal yang penting. Nah, sehingga kita punya program besar, ya bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, agar masyarakat paham setiap produk ada risikonya dan juga ada konsekuensinya, dan supaya masyarakat bisa memilih produk mana yang bisa risikonya minimal bagi masyarakat. Dalam 1 tahun terakhir, jeratan pinjaman online memang kerap membuat masalah. Masyarakat pun diminta lebih waspada dalam memilih layanan pinjaman online, agar mereka tahu betul atas risiko dan konsekuensi dari pinjaman online yang dilakukan, serta tidak terjebak dengan bunga utang yang tinggi. Tim TV One mengabarkan. Fenomena terjerat utang pinjaman online dalam setahun terakhir memang kerap terjadi. Himpitan ekonomi membuat masyarakat memilih jalan pintas meski harus mengembalikan pinjaman dengan bunga yang mencekik dan tidak masuk akal. Seorang ibu rumah tangga di desa Selomerto, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah, nekat mengakhiri hidupnya lantaran terlilit utang pinjaman online. Polisi menemukan surat wasiat korban dengan catatan sejumlah utang di TKP. Polisi juga mendapati fakta jika korban kerap mendapat teror dari para penagih utang. Beberapa waktu lalu, seorang pria asal Tulung Agung, Jawa Timur juga ditemukan bunuh diri lantaran depresi terjerat pinjaman online. Hal tersebut diketahui polisi dari percakapan yang tersimpan dalam telepon genggam korban. Sementara di Jakarta Utara, seorang wanita terpaksa meminta perlindungan polisi lantaran kerap mendapatkan teror setelah dirinya bertransaksi dengan pemberi pinjaman online. Intimidasi yang diterima korban pun bernuansa pornografi. Bahkan intimidasi terus berlanjut meski korban akhirnya melunasi utang pinjol. Fenomena terjerat utang pinjaman online dalam setahun terakhir memang kerap terjadi. Teror, ancaman, dan intimidasi bertubi-tubi dari penagih utang diduga menjadi penyebab para korban depresi dan nekat mengakhiri hidup.
Himpitan ekonomi membuat masyarakat memilih jalan pintas, meski harus mengembalikan pinjaman dengan bunga yang mencekik dan tidak masuk di akal. Tim TV One mengabarkan.